Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, materi kita selanjutnya yaitu mengenai persamaan eksponen, yaitu ada di halaman 19. Langsung saja kita membahas contoh soal yang ada di halaman 20, yaitu di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan eksponen berikut ini. Ada 6 soal yang akan kita bahas. Yang pertama dulu yaitu 7 pangkat 2x min 3 sama dengan 1. Itu kita bisa selesaikan menggunakan sifat yang pertama yang ada di halaman 19. Karena bentuknya sama, ini A, ini fx, ini 1. Jadi langsung saja, yaitu penyelesaiannya itu ini fx sama dengan 0. Jadi 2x ini kan tadi fx-nya, 2x min 3 ini fx. Jadi 2x min 3 sama dengan 0. 2x, 3 dibawa ke kanan menjadi positif. Jadi x sama dengan 3/2. Himpunan penyelesaiannya itu 3/2. Oh ya, untuk menggunakan sifat-sifat yang ada di halaman 19 yang ada 6 nomor atau 6 sifat itu, syaratnya itu A itu harus lebih besar dari 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 1. Maka bisa kita menggunakan sifat-sifat tersebut. Karena A-nya tadi ini 7 lebih besar dari 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 1, 7 tidak sama dengan 1, maka kita bisa menggunakan sifat-sifat atau sifat yang pertama. Nah, yang kedua soal yang akan kita bahas itu 3 pangkat 5x min 8 sama dengan 9. Nah, ini kita bisa selesaikan menggunakan sifat yang kedua, yaitu A pangkat fx dan A pangkat p. Tapi ini bentuknya tidak A pangkat p, Bu, ya. Tapi 9 bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2 kan? Ya. Apapun yang bisa kita sederhanakan, yaitu kita sederhanakan. Misalnya di sini 27, ya 3 pangkat 3 gitu. Jadi bentuknya sudah sama seperti ini A, ini fx, dan ini p. Sudah sama kan? Kalau kita buat dulu bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah sama langsung saja penyelesaiannya itu fx sama dengan p. Ingat syaratnya harus terpenuhi. A lebih besar dari 0, apakah A lebih besar dari 0 ya? 3 ini lebih besar dari 0, maka kita bisa menggunakan sifat-sifat atau sifat yang kedua ini. Nah, langsung saja fx sama dengan p, maka 5x min 8 sama dengan 2. 5x, 8 dibawa ke kanan menjadi positif, jadi 5x sama dengan 10, x sama dengan 10 dibagi 5. Maka hasilnya 2, maka kita dapat himpunan penyelesaiannya itu 2. Nah, yang ketiga, masih menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini, yaitu nilai x yang memenuhinya adalah, ini persamaannya, 5 pangkat x tambah 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 25 pangkat 2x min 3. Ini kita bisa selesaikan menggunakan sifat yang ketiga. Ini sifat yang ketiga, kita buat dulu bentuknya. A pangkat fx. Ini kan A pangkat fx. Kemudian ini belum A-nya belum sama nih. Ini 5, ini 25. Jadi nggak sama kan? Jadi ini bisa kita sederhanakan kan menjadi 5 pangkat 2. Apapun yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan, kita pangkatkan. 25 itu 5 pangkat 2. Jadi nanti A-nya sudah sama bentuknya, ini dia. 5 pangkat 2, 2x min 3-nya tetap. Penyelesaiannya itu fx sama dengan gx. Pangkatnya itu sama dengan pangkat yang di sebelah kanan, yaitu gx. Syaratnya A lebih besar dari 0 dengan A tidak sama dengan 1. Ini di syaratnya. Ini berlaku untuk semua ya. Jadi A-nya ini lebih besar dari 0 kan. 5 lebih besar dari 0. Maka bisa kita menggunakan sifat yang ketiga ini. Nah, 5 pangkat x tambah 2 sama dengan akar pangkat 2-nya masih. Kemudian ini dulu kita selesaikan, yaitu dikali. 2 kali 2x itu 4x. 2 kali min 3 itu min 6. Kemudian ini tetap kita tulis 5 pangkat x tambah 2. Kemudian akarnya hilang itu dibagi 2. Karena apabila di sini
7 ya dibagi 7, kan 1/7. Dikali 1/7 berarti 4x dikali 1/7 itu 4x per 7, min 6 dikali 1/7 itu min 6 per 7. Karena ini tidak ada pangkatnya, kalau di sini 5 ya dibagi 5, di sini 10 ya dibagi 10. Karena ini tidak tertulis berarti di sini 2 ya. Ingat yang kemarin kita sudah pelajari, apabila tidak tertulis di sini pangkatnya berarti akarnya berarti di sini 2. Kalau di sini akarnya 10 ya 10. Kalau di sini akarnya 7 ya dibagi 7. Jadi 4x min 6 dibagi 2. Jadi fx sama dengan gx tadi. Jadi langsung saja ini sudah samaannya. Jadi x tambah 2 sama dengan 4x min 6 per 2. 5-nya ya udah nggak ditulis ya, karena penyelesaiannya itu kalau sudah samaannya, jadi langsung saja fx sama dengan gx. Tuh. Jadi ini kita kali silang, jadi ini anggap saja per 1, jadi 1 kali 4x min 6 itu 4x min 6. 2 dikali x tambah 2 itu 2 kali x, 2x. 2 kali 2, 4. Kemudian 4x-nya kita bawa ke kiri menjadi negatif, kemudian 4 dibawa ke kanan menjadi negatif, jadi 2x min 4x itu pengurangnya atau negatifnya ini lebih besar, jadi hasilnya negatif 2x. Min 6 dikurang 4 itu min 10. Misalnya kita berhutang 6, terus utang lagi min 4, jadi tetap ngutang kan, min 10. Jadi x sama dengan min 10 dibagi min 2, jadi x-nya itu 5, karena negatif dibagi negatif itu positif, jadi himpunan penyelesaiannya itu 5. Sekarang kita lanjut ke soal yang bagian 4, itu ada di halaman 20, yaitu ada 2 pangkat 3x min 9 sama dengan 3 pangkat 3x min 9. Nah, ini sama kan pangkatnya, berarti bisa kita menggunakan sifat yang keempat, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Ini A, ini B, fx-nya sama. Kalau fx-nya tidak sama ya tidak bisa kita menyelesaikan menggunakan ini. Kalau fx-nya sudah sama bisa, maka langsung saja fx sama dengan 0. Syaratnya tadi A itu harus lebih besar dari 0, ya kan? Kemudian B juga harus lebih besar dari 0 dan B tidak sama dengan 1. Ya, 3 lebih besar dari 0. Ya, benar. Jadi kita bisa menggunakan sifat yang keempat. Langsung saja fx sama dengan 0 berarti 3x min 9 sama dengan 0. 3x, 9 dibawa ke kanan positif, x sama dengan 9/3. Maka x-nya itu 3. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 3x min 9 sama dengan 3 pangkat 3x min 9 itu adalah 3. Nah, yang nomor 5, di sini ada persamaan eksponen x pangkat 2 min 4x tambah 3 tutup kurung itu pangkat x tambah 5. Kemudian sama dengan buka kurung x pangkat 2 min 4x tambah 3 tutup kurung 3x min 1. Nah, ini kita bisa selesaikan menggunakan sifat yang kelima yang ada di halaman 19. Karena kita diketahui dulu ya, ini tuh hx. Ini hx-nya sama, hx pangkat ini tuh fx. Ini sama dengan hx pangkat gx. Jadi ini hx-nya, ini fx-nya, kemudian ini gx. Kalau ini tidak sama, ya kita tidak bisa menyelesaikan menggunakan sifat kelima. Kalau hx-nya sama, atau misalnya hx-nya di sini x pangkat 2 min 4x tambah 3, di sini x pangkat 2 min 4x tambah 5, ya nggak sama, ya nggak bisa kita selesaikan menggunakan sifat kelima. Kalau sama, baru kita bisa menggunakan sifat kelima untuk menyelesaikan persoalan yang ada di nomor 5 ini. Nah, menggunakan sifat yang bagian A dulu, yaitu fx sama dengan gx. Fx, x tambah 5 tadi ini sama dengan gx. Jadi x tambah 5 sama dengan 3x min 1. 3x-nya dibawa ke kiri menjadi negatif, 5 dibawa ke kanan menjadi positif. 5 dibawa
yang tadinya positif dibawa ke kanan menjadi negatif. Jadi 1, ini ada 1 ya, kurang 3 itu min 2, karena nilai 1 dengan min 3 itu lebih besar yang negatif. Jadi hasilnya tetap negatif, negatif 2x, kemudian min 1, min 5 itu min 6. Punya utang 1 ditambah lagi punya utang 5. Jadi utang itu misalkan negatif ya. Karena kemarin masih banyak sekali yang salah tentang menghitung mengenai tanda negatif dan positif. Jadi ini min 6, jadi X sama dengan min 6 dibagi min 2. Negatif dibagi negatif itu positif. Jadi 6 bagi 2, 3. Nah, ini HP yang pertama. HP yang kedua kita cari. Itu kan tadi ada B, ada banyak ya sifat yang kelima itu kita akan menyelesaikannya. Nah, B, sifat yang bagian B itu HX sama dengan 1. HX-nya ini jadi sama dengan 1, langsung saja. X pangkat 2 min 4X tambah 3, satunya dibawa ke kiri menjadi negatif, persamaannya dibuat yaitu sama dengan 0, karena kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kita akan mencari nilai X dan Y, nilai X-nya dari persamaan ini. Ini persamaan kuadrat ini tidak bisa kan kita cari berapa sih faktor-faktornya, ini tidak bisa, maka kita menggunakan rumus ABC. Berapa sih yang dikali 2 tapi hasilnya 4? Tidak bisa kan, 1 kali 2 itu 3, bukan 4. Jadi kita menggunakan rumus ABC untuk mencari nilai X-nya nanti. Jadi rumusnya itu X 1,2 sama dengan min B plus minus, ini rumusnya ya, untuk mencari nilai X-nya nanti. Akar pangkat 2 dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumusnya, kita masukkan nilainya. Ini A, A-nya itu 1, ini B, B-nya min 4, dan ini C, C-nya itu nilainya 2. Jadi X 1,2, B-nya 4, min B, min kali min 4 itu positif 4, kemudian plus minus tetap akar pangkat 2 dari B kuadrat. Jadi min 4 kuadrat itu min kali min itu positif, jadi 4 kali 4 16. Kemudian min 4, A-nya itu 1 tadi, C-nya 2. Kita masukkan di sini per 2 pangkat 2 kali A-nya itu 1. Nah, 2 kali 1. X 1,2 sama dengan 4 plus minus akar pangkat 2 16 min 4 kali 1 itu 4, 4 kali 2 8, kurang 8 per 2 kali 1 tadi 2. Masih tetap kita tulis X 1,2 sama dengan 4 plus minus akar pangkat 2 dari 16 kurang 8 tuh 8 bagi 2. Kalau kalian bilang ini bisa dibagi 8 bagi 2, enggak, ini kan ada akar ya. Jadi tidak bisa, kalau bentuknya sudah nggak akar baru bisa dibagi 2. Misalnya 8-nya di sini kita bisa bagi 2. Ini karena 8-nya ada dalam akar, jadi nggak bisa dibagi 2. Kalian harus perhatikan hal-hal seperti itu. Nah, 8 ini kan hasil dari perkalian 4 kali 2, jadi tetap akarnya. Jadi 4 ini bisa kita keluarkan akarnya menjadi 2 ya. Keluarkan akarnya di sini 2. Jadi X 1,2 yaitu sama dengan 4 plus minus di sini 2, karena dari 4 ini kita keluarkan akarnya menjadi 2. Kemudian akar pangkat 2 dari 2, 2-nya ini tetap nggak bisa kan kita mengeluarkan akar dari 2. Nah, per 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi. Ini bisa dibagi ya menjadi 2. Jadi X yang pertama itu jadi 2 plus, dulu yang plusnya ditulis 2 akar pangkat 2 dari 2. Kemudian X yang kedua itu 2, kan 4 bagi 4 ini udah nggak ditulis karena 4 bagi 2 tadi 2 kan, jadi 2 minusnya. Yang kedua ini yang minus, kan ini ada plus minus, jadi plusnya dulu kemudian minusnya. 2 min 2 akar pangkat 2 dari 2, jadi ini HP-nya. Nah, kita sudah dapat 2 HP. Yang pertama tadi 3, yang kedua ini ada 2. Dan yang bagian C, sifat bagian C itu HX itu sama dengan 0
syaratnya fx dan gx itu positif. Nah, kalau positif itu kan dia harus lebih besar dari 0 kan. Nah, nanti kita akan mengetesnya satu-satu jika kita sudah memperoleh nilai x-nya. Nah, hx tadi berapa? Hx itu x pangkat 2 min 4x tambah 3 sama dengan 0, jadi sama dengan 0. Seperti sifatnya. Kemudian ini kita tidak menggunakan rumus ABC, tapi langsung saja kita mencari faktor-faktornya, akar-akarnya, karena dia bisa kita cari faktornya ini, yaitu perkalian berapa dikali berapa menghasilkan 3, dan apabila dijumlah menghasilkan 4, yaitu min 4, yaitu x min 1 dengan x min 3 kan. Min 1 dikali min 3 itu positif 3. Kemudian min 1 tambah min 3 itu min 4. Nah, seperti itu sama dengan 0. Kemudian jadi x min 1 sama dengan 0, maka x itu sama dengan 1, atau x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Nah, kita tes sekarang untuk mencari apakah fx dan gx-nya itu benar positif. Untuk yang pertama, untuk x sama dengan 1, kita substitusikan nilainya ke fx. Fx-nya tadi itu x tambah 5. Maka semua nilai x kita ganti dengan 1. Jadi 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 itu positif. Dia lebih besar dari 0 kan, 6. Dia ini bukan negatif 6, tapi 6. Jadi dia positif. Benar. Nah, untuk x sama dengan 1 ini juga kita substitusikan nilainya ke gx. Apakah benar gx-nya sekarang yang positif? Apakah benar dia lebih besar dari 0? Tadi fx-nya sudah positif. Gx-nya yaitu 3x min 1. X-nya ini kita masukkan nilai 1. Jadi 3 kali 1 min 1. 3 kali 1 itu 3, kurang 1, 2. 2 lebih besar dari 0 kan. 2 ini 2 bilangannya lebih besar dari 0 kan, maka dia positif. Jadi kesimpulannya fx dan gx-nya itu lebih besar dari 0, atau fx dan gx-nya ini positif, maka x sama dengan 1 ini adalah penyelesaian. Nah, yang kedua kita tes, yaitu x sama dengan 3. Substitusikan ke fx lagi untuk melihat apakah dia positif atau lebih besar dari 0. Nilai x kita ganti 3, 3 tambah 5, 8. Ternyata nilainya itu 8, lebih besar dari 0, atau dia ini positif. Benar. Untuk x sama dengan 3, substitusikan nilai x ini ke gx, yaitu 3x min 1. Nilai x-nya kita ganti 3, jadi 3 kali 3 kurang 1 sama dengan 9 kurang 1 itu 8. Ternyata benar juga, 8 itu positif karena dia lebih besar dari 0. Jadi kesimpulannya fx dan gx itu positif karena dia lebih besar dari 0, maka x sama dengan 3 ini atau ini adalah penyelesaian. Jadi x sama dengan 1 ini HP, x sama dengan 3 ini juga adalah HP-nya. Jadi HP-nya sudah Ibu tulis di bawah dulu ya, karena Ibu mau lanjut ke sifat yang bagian D. Papan tulisnya tidak pas, jadi Ibu tulis tadi yang diperoleh sudah sejauh ini. Dari yang sifat A, B, C itu HP-nya ada x sama dengan 1, x sama dengan 3, ada x-nya itu 2 tambah 2, akar pangkat 2 dari 2, kemudian x-nya itu ada 2 min 2, kemudian akar 2. Yaitu kemudian ini belum ya. Ini yang akan kita cari. Nah, sifat yang ke D, yaitu hx itu sama dengan negatif 1 bila fx dan gx-nya itu keduanya ganjil, atau fx dan gx-nya itu keduanya genap. Jika ininya nanti kita peroleh ganjil terus ini genap, dia bukan penyelesaian. Apabila ini ganjil baru penyelesaian, dan apabila genap-genap baru penyelesaian. Apabila salah satunya ganjil atau salah satunya genap itu bukan penyelesaian. Nah, hx sama dengan min 1. Hx tadi x pangkat 2 min 4x tambah 3 sama dengan negatif 1. Kemudian x pangkat 2 min 4x tambah 3 min 1-nya ke kiri menjadi positif sama dengan 0. Untuk kita mencari
akar-akarnya atau faktor-faktornya nantinya. Jadi X pangkat 2 min 4X tambah 4 sama dengan 0. Ini kita tidak menggunakan rumus ABC karena bisa kita mencari faktornya kan. Jadi berapa dikali berapa menghasilkan 4 dan berapa kali berapa menghasilkan jika dioperasikan atau dijumlah menghasilkan negatif 4, yaitu X min 2 dengan X min 2. Min 2 kali min 2 positif 4, min 2 tambah min 2 min 4 sama dengan 0. Jadi faktornya karena ini sama, jadi kita tulis satu saja ya. Jadi jangan dulu. Jadi X-nya itu sama dengan 2. Nah ini sama ya faktornya, jadi kita tulis salah satunya, jadi X sama dengan 2. Kan sama, X sama dengan 2, ini juga X sama dengan 2, jadi tulis satu saja. Nah sekarang kita akan membuktikan apakah Fx dan Gx-nya itu ganjil apabila variabel X yang di dalam Fx dan Gx itu kita ganti dengan 2. Fx-nya itu tadi X tambah 5, kemudian X-nya kita ganti dengan 2, 2 tambah 5, 7, ganjil, benar. Apakah Gx-nya juga ganjil? Gx-nya tadi 3X min 1, di soal kan. Jadi X-nya kita ganti dengan 2, jadi 3 kali 2 kurang 1, ini kurang ya. Jadi 3 kali 2 kurang 1, 3 kali 2 itu 6, 6 kurang 1 itu 5, dia juga ganjil. Nah karena kesimpulan yang kita peroleh karena Fx dan Gx-nya itu ganjil, maka X sama dengan 2 ini dia adalah penyelesaian. Nah nih himpunan penyelesaian tadi ibu udah tulis memang, jadi X sama dengan 2 itu adalah penyelesaian. Jadi ini adalah himpunannya, jadi bisa kita tulis di sini dari yang negatif dulu. 2 min 2 akar 2, 1, 2, ini, 2, 3 tadi. 3 tadi kita dapat 2, jadi kita tulis salah satunya, kemudian 2 tambah 2 akar 2. Nah ini dia HP-nya. Masuk ke contoh soal bagian 6, itu ada di buku kalian halaman 20. Kalian bisa lihat, kita akan bahas bersama-sama, yaitu di situ menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2x min 18 kali 2 pangkat x tambah 32 sama dengan 0. Nah ini bisa kita selesaikan menggunakan sifat yang di halaman 19, yaitu ada pada bagian 6. Kita misalkan 2 pangkat x-nya itu P. Jadi kita akan membuat persamaan eksponen ini menjadi persamaan kuadrat agar kita bisa mencari nilai-nilai x-nya nantinya. Nah, 2 pangkat x sama dengan P, maka kalau P kuadrat itu kan 2 di pangkat x tadi kita kalikan dengan 2, jadi 2 pangkat 2x. Nah ini tuh P kuadrat, 2 pangkat 2x itu P kuadrat, kemudian min 18, 2 pangkat x tadi sudah kita misalkan P, 32 tetap sama dengan 0. Nah ini kita cari faktor-faktornya. Berapa kali berapa menghasilkan 32 dan apabila dijumlah menghasilkan negatif 18, yaitu P min 2 dengan P min 16, yaitu min 2 dengan min 16. Min 2 dikali min 16 itu plus 32. Min 2 ditambah min 16, punya utang min 2 berutang lagi min 16, itu min 18 sama dengan 0. P min 2 sama dengan 0, maka P min 2 dibagi ke kanan menjadi positif 2. P min 16 sama dengan 0, P sama dengan min 16 dibagi ke kanan menjadi positif. 2 pangkat X sama dengan P, dari pemisalan tadi P kita ganti dengan nilai yang kita peroleh. Ini kita ganti dulu dengan 2. 2 pangkat X sama dengan 2. 2 pangkat X sama dengan 2 itu 2 pangkat 1. Jadi X sama dengan 1. Atau 2 pangkat X sama dengan P. Ini dari pemisalan, P kita ganti 16. 2 pangkat X sama dengan 16 itu 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Maka X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 1 dan 4 untuk persamaan eksponen 2 pangkat 2X min 18 kali 2 pangkat X tambah 32 sama dengan 0.